warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas IF4702 dari ini sini kita mau membahas terkait dengan tugas pertemuan pertama ya dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ya, kita di sini mau diskusi-diskusi dikit ya. Perkenalkan dulu dari aku sendiri, nama aku Koji Ihsan Azmi. Di sini aku mengerjakan soal bagian A. Nama saya Yohanes Calvin Indolen Paringkuan. Di sini saya mengerjakan soal bagian B. Saya Giseni Zafarina, saya mengerjakan soal bagian C. Saya Rahmanut Hamzah, saya mengerjakan soal nomor D. Oke. Sini kita bahas dulu dari soal nomor A ya. Nah, untuk soal pertama itu di sini kita untuk pertanyaan itu di sini adalah manfaat mempelajari hardware komputer adalah titik. Nah, untuk jawabannya ini bisa lebih dari satu. Nah, untuk opsi jawabannya di sini ada 5 ya, ada dari A sampai E. Nah, untuk opsi jawaban yang pertama itu dia adalah agar ukuran program yang dibuat semakin kecil. Nah, di sini aku rasa ini dia nggak berkaitan dengan mempelajari hardware karena yang sifatnya program ya dalam web komputer ya, itu tuh dia nggak ada kaitannya dengan dengan hardware. Jadi dengan mempelajari hardware kita ya belum tentu juga kita membuat program yang semakin kecil. Nah, terus ada juga B nih. Aku rasa ini dia jawabannya tepat. Kenapa? Karena di sini agar dapat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau menurut aku ya, kita kan kalau mau pilih komputer nih, misalnya tergantung kebutuhan, misalnya mau editing atau mungkin main game ya, itu kan ada yang namanya kayak spesifikasi ya. Nah, kalau misalnya kita mau beli komputer kan itu kalau misalnya kebutuhannya beda-beda kan harus disesuaikan juga nih spesifikasinya. Nah, aku rasa dengan mempelajari hardware kita bisa tahu uh, bagaimana gitu ngomong tadi dengan mempelajari hardware kita bisa tahu nih spesifikasi mana nih yang kira-kira dibutuhkan gitu untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kan kalau editing berarti kita butuh speknya kita arahin ke arah untuk rendering itu kayak pertama ada VGA mungkin, terus ada sama mungkin panel layar kan, mungkin kalau untuk melihatnya dari color gamutnya gitu. Terus juga mungkin prosesornya juga gitu, mungkin harus yang mumpuni gitu. Begitu. Nah, terus kalau C agar dapat membuat program yang bagus juga di sini aku rasa nggak berkaitan ya dengan hardware, soalnya untuk membuat program yang bagus itu kita nggak perlu mempelajari hardware kan, kayak pas kita dari semester 1 kita belajar algoritma pemrograman, terus mengenal pemrograman juga kita kan nggak perlu harus tahu gitu seluk beluk isi komputer kita apa nih hardware-nya gitu, nggak perlu kan. Terus juga, nah terus ada juga D. Nah, aku rasa ini untuk yang D ini aku rasa benar. Kenapa? Karena untuk apa ya, kan kalau misalnya mempelajari hardware ya emang dia sini sifatnya apa ya, nggak nampak ya untuk instruksi yang eksekusi itu, tapi untuk dengan kita mengetahui komponen-komponen yang ada di komputer, nah kita tuh jadi apa ya, lebih tahu nih misalnya kayak kita proses, misalnya kalau misalnya ada yang error nih, misalnya kita ini nge-lag gitu ya komputernya, ya mungkin ini bisa aja karena memori ya RAM-nya itu dia nggak mumpuni gitu untuk nampung semua program instruksi di eksekusi gitu. Jadi aku rasa dengan kita mempelajari hardware kita bisa tahu nih kalau misalnya ini kan ketika instruksinya dieksekusi ada error mungkin ya, kita bisa tahu gini hardware mana nih sekiranya kita harus troubleshoot gitu, kita harus cari tahu gitu penyebab masalahnya gitu. Nah, terus untuk agak hadis menjadi komponen utama komputer ya ini juga kurang berkaitan sebenarnya nggak sesuai gitu ya, jadi ini cuma B dan D gitu. Terus yang dua nih oke, ini untuk yang dua ini kan kita masang-masangin jawabannya. Ini prosesor itu di sini aku jawabnya 4 ya, A sama 4 karena di sini prosesor atau CPU ini dia adalah pemroses utama. Nah, aku nyimpul ini karena ya dari singkatannya sendiri ya, CPU itu kan artinya Central Processing Unit, artinya itu unit pemroses utama gitu, jadi garda terdepan untuk pemroses gitu. Nah, terus untuk yang input ini I/O modul itu input dan input atau output modul ya. Di sini aku hubungin ke 5 karena di sini di mana input dan output itu kan dia sifatnya sistem internal dan sistem eksternal ya. Kayak gini, kayak kita misalnya mouse nih. Mouse ini dia kalau misalnya kita hubungkan ke laptop nih, dia tuh kan nggak bisa asal terhubung dengan laptop ya. Dia nggak bisa ngasih input gitu ke laptopnya, kayak misalnya dia ngasih klik gitu kan, belum tentu bisa kalau misalnya nggak ada I/O modul. Nah, jadi aku rasa ini dia bisa menghubungkan yang internal dan eksternal gitu. Makanya aku hubungin B ini ke
nomor 5 gitu. Nah, terus untuk C ini memori utama. Nah, untuk memori utama sebenarnya memori utama tuh akan ada memori utama sama memori sekunder ya. Nah, kalau memori utama itu dia sifatnya itu kayak apa ya? Kayak RAM. Kalau RAM itu kan dia sebenarnya nggak nyimpen apa ya? Kan sebenarnya kalau memori sekunder tuh jadi dilihatnya tingkatan ya. Kalau primer itu kan dia artinya dia ngejalanin instruksi yang benar-benar dibutuhkan dalam komputer saat nyala ya. Jadi kalau misalnya ini yang pasti apa ya? Yang paling utama kan dalam untuk menjalankan komputer kan kita harus dia bisa nyimpen data sama instruksi ya. Jadi aku rasa C ini dia dipasangkan ke 6. Terus untuk cache memori ini dia aku hubungi ke 3 karena kalau cache memori ini kalau kalian kalau setahu pengetahuan aku ya untuk cache memori itu dia kalau dilihat tuh ini kalau di RAM nih misalnya kita jalanin aplikasi nih terus kita keluar nih bentar ya kita klik tombol beranda gitu terus kita balik lagi nih terus dia ngejalanin lagi nggak usah dari reset dari awal lagi untuk memulai aplikasinya. Nah ini paling sesuai sih menurut aku karena dia ini emang memori yang paling dekat dengan prosesor. Jadi ketika prosesor ini menjalankan instruksi ini terus dia tinggal nih si instruksinya tapi pengen lanjut lagi kan dia butuh memori. Nah jadi memori yang paling dekat dengan prosesor itu ya cache memori karena dia nyimpen memori sementara gitu kayak ya gitulah. Nah terus memori sekunder, nah kalau memori sekunder dia ini kayak hard disk ya kayak penyimpanan yang sifatnya kayak apa ya kayak yang eksternal gitu ya kayak gimana ya lebih tepatnya tuh kayak local disk D lah gitu kayak kita nyimpan file habis ngetik the word gitu kita simpan. Nah itu dia disimpan ke memori sekunder bukan memori utama. Nah tapi kalau untuk instruksinya dia simpan di memori utama gitu. Nah kalau bus itu dia kalau aku sih ini jawabnya F2 kenapa karena berdasarkan modul dia bus itu kayak internet koneksi antar komponen internal. Nah komponen internal itu ada kayak output terus juga ada CPU dan kalau nggak salah ada 3 ya cuma aku lupa lagi ya satu komponen yang terakhir kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman kalau aku ada yang mau koreksi boleh banget nih. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang salah gitu gimana? Udah oke sih menurut aku. Oke lah ya. Lanjut deh kita ke soal B. Nah soal B ini ada dari Yohanes. Gimana Nes? Nah, baik. Untuk yang soal soal 1B, di sini kan ada gambar komputer arsitektur sama komputer organization. Nah, kemudian kita harus cocokin istilahnya. Nah, dilihat dari penjelasan serta contohnya yang saya jawab di sini, A itu dipasangkan sama yang nomor 2, kemudian yang B itu dipasangkan sama nomor 1. Karena dilihat dari jurnal yang saya baca, kalau komputer arsitektur itu dia mencakup semua yang berhubungan dengan software. Nah, sedangkan komputer organization itu berhubungan sama hardware. Jika ada teman-teman yang ingin mengoreksi, bisa. Jadi itu dari modul ya kayak gitu arsitektur tuh. Ya. Sebenarnya kalau aku baca soalnya sih nggak tahu ya. Aku bingung sih. Sebenarnya kan kalau arsitektur kayak kita Iya, arsitek gitu kayak cocok kita. kan yang satu kan kalau ini arsitektur. Kayak gimana yang lain? Ilham? Udah sih oke. Oke. Lanjut ya. Aman berarti ya. Kemudian yang soal nomor 2 yang tidak termasuk komponen utama komputer berdasarkan buku CA karangan Stelling adalah menurut saya yang tidak termasuk itu keyboard sama layar monitor. Karena keyboard sama layar monitor itu cuman perangkat tambahan atau peripheral. Sedangkan yang selain itu adalah komponen utama dalam komputer.
Yang lainnya aman nggak? Aman. Kalau setahu aku mah sih komponen utama komputer tuh 3 ya kalau nggak salah. Ya. CPU, terus interconnecting system sama modul I/O. Nggak tahu kadang aku lupa lagi juga sih. Seingat aku ya. Hmm, Cuman aku gak ini sih. Cuman kalau misalnya ini berdasarkan modul sih harusnya valid sih. Hmm. Gitu. Yang oh, lainnya gimana? Iya sih, kalau nggak salah emang ada CPU-nya sih untuk komponen utama itu. Ya, Hmm. kemarin juga kan pas ngerjain soal itu kan ada ini ya, ada tulisannya yang merupakan komponen utama komputer itu tuh pilihannya ada CPU sama hard disk dan itu benar. Iya, CPU hard disk. sama kalau nggak salah apa ya satu lagi, interconnecting system bukan ya? connecting. Aku gue lupa lagi sih. Boleh dibaca lagi aja modulnya ya, Pak. Iya, nanti gua ganti Oke. lagi ini. Oke, oke. Lanjut Kemudian lagi. untuk yang terakhir, ini contoh operasi komputer yang dapat direpresentasikan dari gambar di bawah ini. Um, Contoh yang saya ambil adalah penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, untuk movement itu um, file yang disimpan, kemudian storage itu kita pindahkan ke RAM, kemudian untuk mengedit dan lain-lain itu dikontrol, kemudian balik lagi, diproses, kemudian kita simpan data, balik lagi ke storage. Jadi kayak ini ya, dari kayak alurnya tuh storage, terus control, terus processing, terus control lagi, terus storage lagi ya. Ya, ada yang ingin dikoreksi, Udah oke sih kalau tidak bisa Udah. diganti. Oke lah ya, lanjut lagi ya. Terus kita ke soal nomor C. Nah, di sini tuh kan soal nomor C itu nomor 1 itu pertanyaannya dari nama-nama perangkat atau komponen di bawah ini tuliskan mana saja yang termasuk kategori device IATO. Itu tuh termasuk perangkat IATO itu merupakan komponen yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Jadi komputer tuh bakal menerima input ya kan. Terus nanti dia lalu nanti dia menerima hasil keluaran dari komputer atau output. Nah, terus di sini aku milih jawaban itu pertama ada keyboard. Kenapa keyboard? Karena kan keyboard itu kan fungsinya untuk ini ya, untuk memasukkan teks, angka atau simbol digunakan untuk mengetik. Nah, itu kan nanti pada saat kita mengetik kan komputer bakal diproses ya kan. Nah, itu aku masukin keyboard termasuk ke dalam kategori device ini. Terus di situ ada mouse. Mouse juga merupakan perangkat device I atau O itu karena mouse itu digunakan untuk ini mempermudah pengguna berinteraksi dengan komputer. Jadi tujuan mouse itu kan untuk menunjuk kursor ke layar. Nanti dari input yang kita gerakan di tangan tadi itu kan kita misalkan mau ngeklik kemana. Nah itu nanti sama apa sih laptop ini bakal diproses gitu. Oh kita tuh tujuan kita tuh pencet yang mana atau kita mau ngapain gitu. Terus ada Blu-ray. Blu-ray itu merupakan penyimpanan optik yang dapat dibaca atau terus di situ juga kita bisa ada outputnya itu kalau Blu-ray itu kan kadang biasanya digunakan perfilman kan. Jadi pada saat kita masukin Blu-ray-nya ke komputer itu dia bisa masukin inputnya, terus nanti dari komputernya itu kan keluar tuh output dari Blu-ray-nya. Nah di situ tuh itu termasuk dalam kategori device ini. Lalu ada floppy disk. Floppy disk juga mirip-mirip sama Blu-ray karena itu disket tempat penyimpanan gitu. Lalu flash disk juga mirip karena kan flash disk merupakan penyimpanan eksternal selain yang dalam. Oke, sekarang saya Yerham Muhammad Hamzah ingin menjelaskan soal nomor D. Nah, bisa dilihat yang nomor 1 itu jelaskan arti atau maksud dari grafik di bawah ini. Bisa dilihat grafiknya, boleh di zoom nggak Ji itunya grafiknya. Nah, bisa dilihat grafiknya itu ada transistor. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah transistor. Bisa dilihat transistor dari waktu ke waktu dari 1970 ya itu ya sampai 2015 dan transistornya tuh bertambah terus sepanjang tahun. Dan bisa dilihat juga ada kalau di zoom lagi tuh ada nama-namanya kayak Pentium dan yang lain-lainnya.